Lanjut saja bagaimana sih tentang karir dia di bulan Maret 2021 saya lihat. Oke, oh alhamdulillah, Dies de Oros, Ten of Pentacle, karir kamu menanjak baik di bulan Maret, akan ada peningkatan dalam karir sehingga kamu merasakan kayak ada energi besar yang positif untuk bisa di bulan Maret ini mewujudkan segala cita-cita kamu dalam hal karir ya, bagi yang sudah bekerja atau punya profesional sendiri atau yang memiliki usaha atau dagangan ya, kamu akan dimudahkan karena akan banyak orang yang membantu. Hai guys, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifah Tarot Reader. Selamat hari Senin ya. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa bawa raincoat, hand sanitizer dan maskernya. Masih musim hujan, harus berhati-hati di jalan ya. Jangan lupa minum vitamin karena itu membuat antibodi kamu makin baik. Oke, hari ini saya ingin membacakan hoki atau peruntungan zodiak Leo di bulan Maret tahun 2020. Bagi yang sudah nanti-nanti ya, ada yang minta request tentang Leo, ini baru saya buat ya videonya. Jadi mohon maaf karena saya banyak warawiri keluar. Intinya sih tetap buat video untuk Leo walaupun agak tertunda beberapa hari. Oke, lanjut. Nah, saya ingin membacakan bagaimana karir, keuangan dan asmaranya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Syakarina Ginta ke kawan-kawan kalian. Oke, pernah saya bahas tentang karakter Leo dan bagian dari kalian mungkin sudah paham tentang bagaimana sih karakter Leo itu. Nah, karakter Leo adalah orang-orang yang punya leadership, kepemimpinan yang original ya, yang asli, dan dia memang jiwanya pemimpin, senang membimbing, senang mengguiding ya ibaratnya, dan senang mengontrol orang karena dia punya passion di sana. Tapi dia juga bijaksana untuk diri dan orang yang dia kontrol atau dia pimpin. Memang sedikitnya agak posesif orangnya ya, ya kayak gitu, sedikit posesif dan banyak menuntut gitu. Tapi dia pada dasarnya itu ada alasannya ya, karena dia mungkin kalau untuk masalah asmara, kalau dia posesif, dia karena saking sayangnya atau saking cintanya tidak mau kehilangan orang yang disayangi atau menyakitinya, atau orang tersayang itu disakiti oleh seorang yang lain gitu. Memang jadi agak ekstrim kalau udah marah, cemburu karena dia sifatnya cemburuan ya, jadi luar biasa gitu ya. Memang punya karakter untuk tebar pesona juga. Dia suka tebar pesona, dia suka lihat orang gitu ya, dekat-dekat orang, punya karisma karena dia pandai bergaul, ramah, dan orangnya asik untuk diajak ngobrol. Untuk sebagian besar seperti itu, dan ada juga yang introvert sih orang Leo. Ya, ada juga yang introvert. Dan orang Leo adalah orang yang pikirannya juga baik ya, cara berpikirnya logis, seimbang, dan dia mengejar apa yang dia ingin capai, apa yang dia tuju harus dilaksanakan atau diactionkan, karena orang ini tidak suka menunda gitu ya. Kalau dia udah punya tujuan hidup atau punya cita-cita, dia akan kejar itu sampai berhasil. Itu orang Leo, gak gampang menyerah, tipe orangnya sensitif dan romance gitu ya, orangnya romance, punya karisma. Sifat yang agak lemah sih keras kepalanya itu ya, susah dibilangin, kadang-kadang susah diatur karena punya sifat leadership, dia mau mengatur, tidak mau diatur. Itu orang-orang Leo ya. Pecemburu, sensitifan, pencemburu terhadap pasangannya, dan agak posesif. Oke, itu aja tentang Leo. Kita lanjut saja bagaimana sih tentang karir dia di bulan Maret 2021 saya lihat. Oke, oh alhamdulillah, Dies de Oros, Ten of Pentacle, karir kamu menanjak baik di bulan Maret, akan ada peningkatan dalam karir sehingga kamu merasakan kayak ada energi besar yang positif untuk bisa di bulan Maret ini mewujudkan segala cita-cita kamu dalam hal karir ya, bagi yang sudah bekerja atau punya profesional sendiri atau yang memiliki usaha atau dagangan ya, kamu akan dimudahkan karena akan banyak orang yang membantu atau percaya kepada usaha kamu selama ini. Karir kamu tidak ada begitu banyak permasalahan,
Di sini kamu mencapai keberhasilan atau pencapaian-pencapaian yang sudah kamu lakukan di bulan-bulan kemarin, hasil kerja keras dan kerja cerdas, akhirnya menghasilkan keberhasilan buat kamu. Kamu dipercaya orang loh, mungkin bos akan mempercaya kamu buat yang karyawan. Bagi yang belum punya kerja mungkin akan ada kesempatan kerja, dan bagi yang punya usaha atau dagangan, ya dagangan dan usahanya lancar karena akan ada eh, prospek baru atau project baru ataupun kerjasama dengan orang baru, dan dagangannya juga laku gitu ya, dagangannya berjalan lancar atau laku di pasaran. Makanya karir kamu di bulan Maret ini mendulang banyak pencapaian dan keberhasilan di bulan Maret tahun 2020. Jangan lupa berbagi. Di sini unsur logam dan elemen tanah artinya keberhasilan terhadap pencapaian-pencapaian prestasi yang kamu dulang ya, yang sudah kamu tanam di bulan-bulan lalu. Sekarang kamu menikmati hasil kerja keras kamu dengan keberhasilan kamu. Itu sudah jalan alurnya mungkin ya, takdir kamu. Tidak apa-apa, bersyukur aja. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan yang mempermudah segala usaha dan kerja kamu. Jangan jadi orang takabur ya, kalau udah berada di atas ya. Jangan lupa untuk selalu ingat kita juga pernah ada di bawah, seperti itu ya. Di sini ada unsur logam dan elemen tanah, artinya kemakmuran, keberhasilan, pencapaian terhadap usaha keras, kerja keras mendulang hasil. Oke, ini energinya ringan. Lanjut ke masalah asmara berpasangan. Nah, di sini ada Ace de Copas, artinya Ace of Cups ya. Ace of Cups itu elemen air ya. Tuh, elemen air, unsur unsur air ya, elemennya ini juga sama gitu ya, punya unsur emosi. Emosi kamu dibilang di bulan Maret ini termasuk yang lumayan baik ya. Kalau sayang banget sama pasangan atau yang sudah punya calon ya, sayang banget dengan pasangan gitu ya, emosian ya, sifatnya lebih bersifat ke sensitivitas dan empati, seperti itu. Kamu lebih terbuka, lebih menghargai dirimu dan menghargai pasangan kamu ya, memulai kembali lembaran baru untuk memulai kehidupan baru dengan pasangan kamu sendiri. Ada kebahagiaan di dalam masalah perurusan asmara. Intinya seperti itu ya, unsur air. Cuman kalau lagi kesel banget sama pasangan, cemburu banget gitu. Ya iya. Bagi yang sudah menikah atau yang punya calon ya seperti itu. Tetapi jangan lupa itu juga kamu harus menanam dan merawat ya, isi air itu jangan sampai tertumpah-tumpah ya, bisa jadi kemana-mana airnya gitu. Dan itu memang lagi meluber, airnya bertumpah rasa bahagia, bertumpah rasa sukacita dengan pasangan kamu, penuh cinta dan asmara yang menggelora gitu. Bagi yang sudah menikah juga hati-hati, karena ini awal baru dalam hidup kamu untuk menempuh hidup baru lagi dengan pasangan kamu. Apapun yang terjadi di masa lalu ya lupakan, jangan sampai terulang kembali yang hal-hal yang negatif thing di masa lalu diri kamu dengan pasangan kamu. Buka lagi lembaran baru. Oke? Yang punya calon, kalau emang udah mau mulai hubungan baru untuk mengarah pertunangan atau pernikahan, silahkan lanjutkan ya. Gitulah ibaratnya emosi kamu meluber-luber dan artinya berbahagia dan penuh sukacita. Tapi ini juga bisa jadi awal kehidupan baru, artinya memulai ada cinta baru gitu ya, atau ada pasangan baru. Jangan sampai ada pasangan baru gitu ya yang datang seperti merpati, ada orang lagi gitu yang datang menghiasi hidup kamu. Ya memang nggak salah kamu, kadang-kadang semesta itu berjalan secara misteri. Mungkin kamu lagi bete sama pasangan sehingga ada orang baru yang hadir membuat kamu bahagia. Ya syukuri aja dulu, tapi jangan sampai menjelajah ke arah yang ranah-ranah yang lebih jauh lagi gitu ya. Selalu introspeksi dengan pasangan kamu. Oke, lanjut bagi yang masalah asmara single. Di sini kamu memang sedang dialami percobaan ya, ngalami cobaan hidup yang lumayan membuat kamu sepertinya sudah cukup lah gitu ya untuk menjalani hidup yang dulu-dulu yang tidak bikin kamu bahagia. Di sini ada Oko de Copas, Eight of Cups buat yang masih single ya, yang masih single. Di sini kamu sepertinya ada kesedihan di masa lalu yang harus kamu tinggalkan. Ada sesuatu yang tidak berjalan baik hubungan kamu dengan mantan kamu. Jadi ataupun memang masih ada hal yang
diperbaiki ya diperbaiki gitu, kalau bisa sebelum kamu meninggalkan. Memang akan meninggalkan suatu pelajaran di sini buat kamu ya. Ada pelajarannya, ada hikmahnya dari hubungan di masa lalu yang kurang membuat kamu senang, tidak bahagia. Mungkin adanya kesedihan, ditinggal kekasih, bisa jadi kamu yang meninggalkan atau dia yang meninggalkan. Kadang-kadang energinya juga bisa berbolak-balik gitu ya. Kadang-kadang itu juga membuat kamu harus tegar dan berani menghadapi hidup walaupun kamu sendirian. Nggak apa-apa, karena walaupun kamu meninggalkan hal yang sudah tidak berlaku lagi atau tidak baik hubungan ini ya, kamu akan mendapatkan energi baru. Di sini ada bulan, kamu akan disemangati, akan dibersihkan kembali rasa-rasa negatif itu, rasa sedih, rasa kehilangan, rasa tidak bahagia itu akan kembali kamu kembali akan merasakan energi positif lagi. Kamu akan dikembalikan oleh universe untuk kembali menjadi lebih hidup dan semangat setelah kamu meninggalkan hal-hal hubungan yang sudah tidak sehat di masa lalu atau yang tidak bikin kamu bahagia, baik itu bentuk trauma-trauma di masa lalu dengan pasangan kamu atau fobia seperti itu. Semua akan kamu tinggalkan. Kamu akan kembali bahagia, kamu akan kembali sehat gitu ya. Selalu berpikir yang baik-baik saja, tinggalkan aja udah. Hijrah atau move on ke arah yang lebih baik. Kalau di saatnya sudah harus pergi ya pergi aja, mengalir aja energi itu kemana ya, ikutin saja, jangan dilawan gitu ya. Oke, jadi selalu semangat ya, karena dari sini kamu akan dibentuk dan ditempa menjadi orang yang bermental kuat. Bagi yang single, akan ada jodoh ya, pastilah semuanya akan ada jodoh ya. Kamu belum tentu mungkin belum tentu di bulan ini atau di bulan besok, tapi bisa jadi di pertengahan tahun kamu akan menemukan bagi yang single orang-orang yang cocok buat kamu gitu ya. Lanjut dengan masalah keuangannya. Di sini aku lihat ada Nouveau d'Oros, Nine of Pentacles. Jadi segala sesuatu berjalan sesuai rencana kamu. Apa yang sudah kamu susun, strategi, rencana dari kerja kamu, kamu mendapatkan uang yang berkecukupan, bahkan over gitu ya, lebih dari cukup. Kamu bisa menikmati hasil kerja keras kamu, itu uang kamu. Uang kamu itu datang tidak serta-merta, tapi dia datang karena hasil dari apa yang kamu tanam kemarin. Ya, kamu ya mendapatkan kelancaran uang ya dari arah mana saja. Bahkan di sini aku ngelihat kamu tetap low profile, harus tetap low profile walaupun kamu sudah lagi mendulang kesuksesan dan kemakmuran dalam hal keuangan, kamu harus tetap low profile. Jadi rendah hati ya. Jangan lupa di mana kamu berada dulunya. Ada burung di sini artinya menemani kamu. Artinya ya suasana kamu moodnya lagi baik karena kamu memang melihat hasil kerja keras kamu. Kamu sedang bahagia melihat segala sesuatu berkembang baik. Keuangan kamu beranak pinak lah kasarnya. Kamu makmur seperti itu. Ibarat pohon, kamu lagi makmur, pohonnya lagi berbuah. Gitu. Oke, ya ini energinya ringan sekali, elemen tanah ya, artinya unsur logam ini harus kamu syukuri atau bersyukur kepada sang ilahi atau sang semesta raya. Jangan pernah takabur karena kamu memang nanti bahkan nanti ketakutnya akan mendulang ketidakbahagiaan, menoreh karma yang tidak baik. Oke, jangan lupa selalu berbagi dan berbagi. Oke, lanjut untuk masalah asmaranya. Apa sih nasihat asmaranya? Saya lihat ya buat Leo. Mudah-mudahan ada yang cocok. Oke, saya ambil yang pertama saja, tidak perlu lama-lama. Nasihat sang Leo. Soulmate, ya ampun, soulmate. Aduh, asmaranya sedang membara ini kayaknya ya soulmate. Kamu dapat soulmate, ya itulah ya akibat kamu yang mungkin udah melakukan perubahan atau move on. Akhirnya kamu akan juga menemukan tambatan hati bagi yang single ya. Ya mungkin ini energinya yang cocok buat kamu. Yang saya bacakan ya mungkin kamu akan dapat soulmate seperti itu. Soulmate yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka, yang selama ini yang kamu nanti-nanti. Mungkin kamu seperti lagu Ahmad Dhani, Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintaiku apa adanya.
Oke, saya agak lebay dikit. Ya, seperti itu soulmate ya, pasangan hati, pasangan jiwa. Tapi soulmate juga berarti luas. Bisa dia soulmate dari kakak kamu, dari adik kamu, atau saudara-saudara kamu, sahabat kamu, atau orang tersayang yang akrab dengan kamu. Karena soulmate itu luas sebenarnya. Tapi kalau untuk pasangan ya siapa tahu mudah-mudahan Tuhan atau Sang Semesta memberikan jalan kemudahan menemukan soulmate kamu di bulan Maret ya. Cari, kalau yang masih single fokus kepada sang soulmate, bukan kepada yang bukan soulmate. Fokusnya dengan apa? Healing diri kamu sendiri dulu terhadap trauma masa lalu atau hubungan toksik masa lalu. Bisa melakukan dengan meditasi atau dengan ada ya cara-cara untuk menghealing, love healing itu. Healing diri kamu dengan forgiveness, memaafkan kesalahan masa lalu supaya ada energi baik untuk mendatangkan sang soulmate. Atau yang sudah berpasangan, yang sudah punya calon, ya siapa tahu dia adalah calon kamu, calon atau takdir kamu untuk jadi pasangan kamu untuk menuju pelaminan. Oke, itu saja nasihatnya. Selalu berpikir baik ya terhadap dirimu. Oke, nasihat terakhir dari universe, aku kocok dulu ya. Udah keluar duluan. Aduh, ya sudahlah, nggak apa-apa. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga karena takut bertele-tele kali ya. Ini udah nggak sabar kayaknya energinya langsung melimpah-limpah, meloncat-loncat seperti itu. Oke, saya buka. Tuh. There is nothing sexier than my authentic truth. Nah, tidak ada yang lebih seksi katanya dari kebenaran yang autentik, kebenaran yang mutlak seperti itu, kebenaran yang berupa kebenaran, bukan pembenaran. Kejujuran itu nomor satu. Kalau kamu pengen langgeng dengan pasangan, juga harus jujur satu dengan yang lain. Jadi kamu harus jujur. Kalau ingin hidupmu selaras dengan universe, dengan makhluk lain atau dengan pasangan, juga harus jujur pada diri sendiri atau kepada yang lain. Ya. Jadi itu pesannya, the authentic truth itu selalu berpihak kepada yang jalannya atau kebenaran dari Sang Semesta ya, bukan pembenaran dari diri kita sendiri. Ya mungkin kamu harus banyak ya introspeksi selama ini sudah benar atau belum jalurnya sesuai dengan jalurnya dia atau keselarasan dengan Sang Semesta. Itu saja dari saya nasihatnya. Semoga kalian tercerahkan ya, semoga kalian ini bisa menjadi masukan positif. Bila ada bacanya negatif, rubahlah menjadi arah yang positif ya, hindari sedia payung sebelum hujan karena ini sifatnya general reading ya. Bagi yang sefrekuensi atau resonate saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini memang cocok energinya yang saya tarik, yang saya baca buat kalian. Bagi yang belum resonate atau tidak resonate tidak apa-apa, mungkin hanya sepenggalan dari beberapa bagian yang saya bacakan cocok buat kalian ya, buat kalian untuk jadi referensi. Oke, itu saja dari saya. Ya, semoga kalian bahagia selalu, sehat, dan jangan lupa bawa raincoat, hand sanitizer, dan lain-lain. Jangan lupa kalau ingin konseling lebih dalam lagi, silakan kontak WhatsApp saya 087889117201 untuk konseling secara spesifik ya. Ada biayanya, oh ya tentu ada biayanya, tapi masih terjangkau. Oke, saya juga mau memberitahu bahwa saya nanti akan mengadakan live streaming secara free ya, secara free untuk membacakan kartu untuk kalian. Satu orang satu pertanyaan, bisa berhubungan dengan asmara karena masih masalah Valentine. Selamat hari Valentine, happy day. Semoga kalian bersama orang-orang terkasih yang menyayangi kalian. Semoga kasih sayang menyertai kalian selalu. Ridho dari Sang Semesta, dari Tuhan buat kalian. Amin. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera. Tell me pretty lies,